Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik ya. Jadi, jika sudah baik, maka anak-anak juga sudah siap untuk belajar fisika hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, silakan diisi absennya ya di grup. Absennya sudah Bapak bagikan linknya di grup. Jadi silakan diisi absennya. Dan yang tidak mengisi absen, maka Bapak anggap itu tidak hadir ya. Ya, baik. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu materi senyawa karena materi sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai materi tentang unsur ya. Jadi kita akan lanjutkan hari ini yaitu materi mengenai senyawa. Ya, jadi bagaimana senyawa itu bisa eh, ada ya. Nah, bagaimana senyawa itu bisa kita temukan. Nah, kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat mendeskripsikan perbedaan antara unsur dan senyawa. Kemudian yang kedua yaitu dapat menyajikan informasi tentang penggunaan senyawa. Ya, jadi diharapkan ya anak-anak sekalian itu setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini yaitu dapat mengetahui ya perbedaan antara unsur dan senyawa, juga dapat mengetahui informasi-informasi apa saja tentang penggunaan senyawa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu senyawa? Jadi pertanyaan mendasar yang harus kita tahu yaitu apa itu senyawa? Ada yang ingin menjawab atau ada yang sudah pernah tahu? Sudah pernah dapat sebelumnya? Silakan. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk temannya. Ada yang ingin menambahkan? Oke, jawabannya bagus sekali ya. Ya, jadi Bapak pertegas lagi ya bahwasanya senyawa itu adalah campuran dari dua unsur atau lebih ya. Gabungan dari dua unsur atau lebih. Nah, di sini kita punya ada hidrogen dan juga oksigen ya. Di sini kita punya hidrogen dengan simbol H2 dan juga oksigen yaitu O. Nah, kedua unsur ini bergabung menghasilkan yang namanya molekul H2O atau yang disebut dengan air ya. Ya, di sini ada unsur hidrogen H2 dan oksigen yaitu O menghasilkan namanya air yaitu H2O. Nah, di sini anak-anak bisa tebak yang mana unsur dan yang mana senyawa ya dari penjelasan tadi. Ada yang ingin menjawab yang mana unsur, yang mana air, yang mana senyawa? Oke, bagus sekali jawabannya. Kita beri aplaus. Nah, jadi di sini yang menjadi unsur dan senyawa yaitu unsurnya adalah hidrogen dan juga oksigen dan senyawanya adalah air ya. Nah, ini dia. Jadi singkatnya senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih ya. Nah, berdasarkan gambar ini tadi ya, hidrogen dan oksigen itu yang merupakan unsur, kemudian air ini yang merupakan senyawa ya. Nah, kemudian di sini juga Bapak punya gambar ya. Ada gambar NaCl dan juga gambar nitrogen ya. Nah, di sini NaCl ini atau yang biasa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur ya. Nah, di sini mana yang merupakan senyawa, mana yang merupakan unsur? Oke, silakan dijawab. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi,
yang merupakan senyawa di sini adalah Na, NaCl ya. Yang nitrogen ini merupakan satu unsur ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana aplikasi atau contoh dari penggunaan senyawa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, penggunaan senyawa ini sudah sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik itu di rumah kita ataupun di tempat-tempat yang biasa kita lewati ya. Ya, apa-apa saja. Yang pertama air ya, atau H2O. Nih ya. Kemudian asam cuka. Ya, asam cuka juga ini itu merupakan suatu senyawa ya yang terbentuk dari senyawa dari unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen ya. Atau rumus kimianya yaitu CH3COOH ya. Nah, ini merupakan gambar cuka ya. Ini sudah sering kita dapatkan ada di warung ya, ada di rumah makan biasanya, atau mungkin ada di rumah anak-anak masing-masing ya. Nah, kemudian soda kue ya. Nah, soda kue ini pasti yang sudah sering bikin kue, sudah sering temukan ya, sudah sering dapat di rumahnya. Nah, rumus kimianya itu NaHCO3 ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pembersih lantai ya. Itu rumus kimianya HCl ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu aplikasi dari penggunaan senyawa ini kita sudah sering temukan ya. Ya, baik sebelum Bapak akhiri ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka untuk minggu depan kita akan melakukan eksperimen ya. Ya, jadi untuk bahan-bahannya nanti Bapak kirim di grup apa-apa saja yang harus dibawa. Kemudian alatnya juga apa saja yang harus dibawa. Kita nanti Bapak kirim di grup. Kemudian untuk minggu depan kita akan melakukan eksperimen ya terkait dengan penggunaan senyawa ini. Ya, jadi silakan dipelajari ya materinya. Eh, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, bagus sekali simpulan dari temannya. Silakan diberi aplaus. Oke, ada lagi. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi, Bapak pertegas lagi ya. Jadi, senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih ya. Itu penjelasan secara sederhana ya. Misalnya, senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Contohnya yaitu H2O ya, campuran dari hidrogen dan juga oksigen ya, membentuk unsur H2O yaitu air ya. Ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga kita sudah sering menemukan aplikasi atau penggunaan dari contoh senyawa ini yaitu air ya, kemudian asam cuka, soda dan juga pembersih lantai ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak eh, silakan ya diingat kemudian dipelajari ya tentang materi hari ini karena minggu depan kita akan melakukan eksperimen ya. Alat dan bahannya jangan lupa dibawa dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.